Film bermula diperlihatkan seorang informan FBI yang menyamar menjadi gangster atau mafia Polandia. Dia bernama Pete Kozlow yang diperankan oleh Joel Kinnaman. Dia adalah seorang mantan narapidana yang direkrut oleh FBI. Lalu Pete terlihat sedang memasang sebuah alat penyadap di celananya. Lalu seorang yang diberi nama Madden menelponnya dan memberikan tugas kepadanya. Pete berencana melakukan tugas terakhirnya menjadi informan untuk menangkap bos dan seluruh gembong mafia dari gangster Polandia. Dan terungkap di sini bos mafia itu akan membawa 6 kg narkoba. Pete lalu menghubungi rekannya yang bernama Stacy untuk menjemput bosnya sekaligus mengambil paket tersebut. Dia kemudian membawa istri dan anaknya untuk berlindung di suatu tempat hingga Pete menyelesaikan misi ini besok siang. Lalu Pete diperkenalkan dengan agen FBI yang bernama Wellcott. Dia meminta persetujuan atasannya untuk menjalankan operasi ini kemudian mengumpulkan timnya terlebih dahulu. Ketika melakukan briefing, terungkap bos mafia yang mereka incar bernama Rixa Klimex, seorang gembong narkoboy jenis pantanol atau heroin sintetis, dan dia disebut sebagai jenderal. Pete telah sampai di suatu tempat tersembunyi untuk mengamankan istri dan anaknya. Dan Pete berjanji kepada istrinya tugasnya akan selesai besok jam 1 siang. Dan Pete memberikan sebuah kunci yang harus digunakan suatu waktu. Di toilet pom bensin bertemu dengan Wellcott, lalu dia diberikan HP dan disuruh untuk memakai penyadap yang dia sembunyikan di balik celananya dan memberikan kode jika dia dalam bahaya untuk segera pergi merokok dan dia akan segera mengeluarkannya. Di pagi hari, Pete berangkat bersama rekannya Stacy yang merupakan keponakan bos mafia itu, dan mengambil paket yang baru turun dari pesawat jet pribadi melalui seorang dari kedutaan Polandia. Namun di luar sepengetahuan Pete, narkoba itu akan langsung dibeli oleh seorang mereka dan akan bertemu dengan pembeli tersebut di sebuah bar. Padahal rencana awalnya Pete dan Stacy akan langsung bertemu dengan Klimex atau sang jenderal. Lalu Gomez menunjukkan gelagat seperti bukan seorang pembeli dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli barang itu dengan jumlah 6 kilo. Lalu Gomez pun berdalih pernah dipenjara di Bell Hill seperti halnya si Pete. Namun Pete tidak dapat dibodohi, dia langsung mengklarifikasi orang-orang yang pernah dipenjara di sana. Dan Gomez yang berbohong, dia mulai tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Lalu Gomez hanya memberikan uang untuk membeli setengah kilo saja. Pete sudah mencurigai bahwa dia adalah seorang polisi. Lalu Pete pun memberi kode dan waktu untuk agar segera pergi jika tidak ingin terbunuh di sini. Bodohnya si Gomez tidak mengerti dengan kode yang diberikan oleh si Pete. Dia malah mengeluarkan pistolnya dan mengaku dari MIPD. Tiba-tiba Stacy keluar dan menembak polisi itu hingga tewas. Lalu Pete memberikan kode untuk FBI yang berada di luar kalau dia ingin merokok untuk memberikan kode kepada Wellcott kalau nyawa Pete sedang terancam. Nyatanya agen Wellcott menarik tim penyelamat dan meninggalkan Pete yang terlihat panik dengan alasan seorang polisi sudah terbunuh. Lalu operasi ini pun dibatalkan. Pete dan Stacy lalu menemui bos mafia mereka di sebuah tempat yang tersembunyi dengan penjagaan yang sangat ketat, dan inilah dia yang mereka sebut sebagai jenderal gangster. Terlihat Stacy baru saja dihajar oleh pamannya. Lalu Pete berbicara dengan Klimex. Terungkap Klimex meskipun tua namun begitu kejam, dia dapat membaca masalah yang ditimbulkan oleh Pete dan Stacy dikarenakan terbunuhnya polisi di New York akan membuat bisnis ilegal mereka terancam dan polisi akan mencari pelaku pembunuhan anggota mereka. Lalu Klimex mengancam akan mengkambing hitamkan Pete sebagai pelaku pembunuhan dan dihukum hanya selama 5 tahun penjara karena pembebasan bersyarat yang diajukan oleh pengacaranya. Namun karena otak si Klimex ini cerdas dan bisnisnya ingin tetap berjalan, selama di penjara Pete ditugaskan untuk mengatur peredaran narkoba di penjara Bell Hill untuk diedarkan ke seluruh penjara di New York.
Sang jenderal memaksa Pete melakukan ini karena mencurigai Pete terlibat dalam kepolisian. Pete tidak bisa membangkangnya karena klimaks mengancam istri dan anaknya yang sudah mereka temukan sebelumnya. Pete lalu mengantarkan istri dan anaknya kembali pulang dengan dikawal anak buah dari klimaks tersebut. Di rumah Pete terlihat kecewa dengan sikap agen FBI yang tidak menyelamatkannya. Namun agen Wellcott pun kecewa karena Pete tidak membawanya ke sang jenderal. Tubuh mayat polisi Gomez yang terbunuh ditemukan polisi di sebuah danau dan muncullah detektif Edward dari divisi organisasi kriminal dan terungkap itu adalah anak buahnya. Lalu dia pun melakukan investigasi dengan melihat CCTV di sekitar area pembunuhan. Terlihat dalam CCTV tersebut Pete keluar dari bar untuk menyalakan rokoknya. Kemudian Pete bertemu dengan agen Wellcott serta atasannya. Mereka menyarankan untuk mengikuti rencana sesuai keinginan klimaks agar dapat menuntaskan operasi ini. Lalu Pete ditugaskan untuk mencatat daftar semua tahanan yang terlibat dengan klimaks. Tentu saja Pete kembali kecewa dengan sikap mereka. Itu artinya dia harus kembali mendekam di jeruji besi, padahal nyata dia selama ini membantu mereka. Dan rupanya Pete selalu merekam pembicaraan dia dengan agen FBI. Kembali ke detektif Edward dan rekannya, terungkap di sini bahwa Pete adalah seorang veteran perang Teluk dan selama di militer dia sebagai seorang sniper. Dia dipenjara karena pernah membunuh seorang di bar. Kasusnya dianggap aneh dikarenakan adanya campur tangan bantuan dari FBI. Sebelum kembali ke penjara, Pete bertemu dengan agen Wellcott. Di sini Pete meminta kepada Wellcott untuk memenuhi 3 permintaan. Yang pertama, dia diminta untuk menggeledah semua tahanan ketika dia datang agar meyakinkan bahwa tidak ada pesaing di sana. Yang kedua, dia diminta untuk memasukkan ke dalam program pos detail. Yang ketiga, dia meminta untuk mengirimkan bunga mawar yang berisi narkoba kepada Wakil Inspektur Seda Johnson sebagai hadiah dari biro supaya penjara menerimanya di hari penegak. Untuk keinginan yang ketiga, Wellcott tidak bisa memenuhinya. Akhirnya Pete hanya memintakan tugas di bagian pembersihan atap penjara. Detektif Edward yang menyelidiki Pete menemukan fakta bahwa dia bertemu dengan sang jenderal. Bahkan dia terkejut ketika tiba-tiba dibawa oleh polisi dan ditangkap oleh polisi setelah berpura-pura membuat keributan di rumahnya dan melukai istrinya. Pete dimasukkan ke penjara Bell Hill seakan-akan dia kembali ke rumahnya terdahulu. Pete ditempatkan di barak sel dengan mayoritas kulit hitam. Kemudian beberapa orang datang menemuinya dan mengatakan untuk memperlakukan Pete seperti saudara. Itu karena atas perintah dari klimaks. Mereka ini adalah bagian dari sang jenderal. Lalu Pete dan kelompoknya berada di lapangan penjara, lalu rekan memberinya uang kepada Pete. Pete pun melihat beberapa kelompok gangster di sana. Konflik antara FBI dan kepolisian semakin memanas setelah Edward mendatangi markas FBI untuk bertemu dengan Wellcott dan atasannya. Yang pastinya mereka tutup mulut tentang keterlibatan mereka atas kematian Gomez polisi MIPD tersebut. Dan terlihat Sofia, istri Pete, memasukkan narkoba ke perut merpati yang sudah mati. Kemudian Stacy mengirimkannya ke atap penjara menggunakan drone. Pete yang bertugas membersihkan atap kemudian mengambil merpati itu. Detektif Edward yang pantang menyerah untuk mencari pelaku pembunuhan Gomez. Dia mendatangi Sofia untuk meminta informasi tentang misi suaminya bersama FBI. Namun Sofia masih tutup mulut. Kemudian di lapangan penjara kita dilihatkan bagaimana proses transaksi narkoba itu dilakukan dari satu napi ke napi yang lainnya. Namun masalah lain muncul ketika pihak selain Edward yang mendesak dan mengancam untuk memberitahu pelaku pembunuhan anak buahnya. Gangster dari kelompok Black mengintainya di gereja penjara ini dan Pete digantung oleh mereka, bahkan disaksikan oleh sipir penjara. Karena kondisi hampir mati, Pete pun memberitahukan bahwa dia adalah seorang informan dari FBI dengan misi menjatuhkan sang jenderal dan memberikan daftar nama tahanan yang terlibat dengannya. Akhirnya Pete pun dilepaskan dan mendapatkan dukungan dari mereka. Lalu muncullah berita mengejutkan untuk agen Wellcott setelah Edward pergi ke penjara itu karena kantor pusat FBI yang di Washington DC mengetahui tentang informan yang ditugaskan FBI yang mestinya tidak ada. Karena hal tersebut membuat karir Wellcott dan atasnya di ujung tanduk. Atasannya pun menyuruh Wellcott untuk melenyapkan Pete dan tentu saja ditolak oleh Wellcott. Namun atasannya balik mengancam akan mencobloskan Wellcott ke dalam penjara.
Kembali ke Pete yang sudah mendapatkan daftar namanya, namun sang kepala sipir dan Wilcott yang dihubungi bersikap aneh kepadanya. Pete langsung menelpon istrinya untuk segera pergi karena dirinya sudah dijebak oleh FBI. Bahkan Sofia disuruh untuk menggunakan kunci tersebut yang sudah ia berikan sebelumnya. Wilcott rupanya datang ke pengacara Climax sehingga membuat Climax murka, lalu penyuruh anak buahnya menghabisi Pete di penjara. Sophia pun bergegas menggunakan kunci yang ternyata itu adalah kunci gudang di mana Pete menyimpan seluruh bukti kaset rekaman dirinya dengan agen FBI. Lalu Wilcott datang merampas kaset tersebut dan menyuruh Sophia pergi menghindari kejaran gangster Climax. Di penjara Pete mulai menjadi sasaran pembunuhan gangster Polandia. Untungnya Pete berhasil menghabisi pembunuh tersebut, lalu dia kemudian merebut sebuah besi darinya. Alarm penjara berbunyi, kemudian Pete menghajar sipir yang sebelumnya akan membunuhnya, lalu menyenderanya naik ke lantai atas di sebuah ruangan AC, lalu dia menggunakan 2 tabung gas besar untuk strategi pelariannya. Kembali ke Sophia dan Anna yang didatangi oleh Stacey yang berniat membakar rumah mereka berikut mereka di dalamnya. Untungnya Sophia terlebih dahulu menelpon Edward. Kemudian atasan Milka meluncur menuju penjara dengan misi menghabisi Pete demi menghilangkan saksi atas kematian polisi Gomez. Kembali ke Edward yang sedang beraksi untuk selamatkan Sophia dan Anna. Pete yang sedang berusaha untuk melarikan diri, dia menukar bajunya dengan sipir penjara itu. Dia lalu memposisikan diri di depan jendela seolah-olah dia menjadi tawanan. Pete berhasil selamat dikarenakan dia disangkanya adalah seorang sipir dan dibawa oleh ambulans. Di tengah perjalanan Sophia memberikan senjata kepada Pete untuk berpura-pura menawannya. Setelah itu pun Pete bisa pergi. Di sebuah kapal pesiar atasan Wilcott bersikeras untuk melenyapkan Pete, namun Wilcott tidak mau. Tiba-tiba Edward dan tim khusus dari FBI yang datang menangkap dia. Kembali ke Pete yang melihat istri dan anaknya, namun dia belum bisa bertemu dikarenakan masih banyak agen FBI yang mengejarnya. Dan film pun selesai.